Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan bertemu kembali dengan saya Pastor Yuel Loestian. Puji Tuhan, senang sekali boleh bertemu dengan pemirsa semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa setiap kita boleh ada di dalam keadaan yang baik dan luar biasa selalu. Hari ini mari kita siapkan hati kita kembali menikmati hadirat Tuhan, kita kembali masuk ke dalam bait Tuhan, dan saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah memberikan waktu kita tidak akan pernah sia-sia, karena kita pasti akan melihat betapa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai menara doa kita pada siang hari ini. Sama-sama kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, kami percaya kehadiran-Mu sudah ada di tengah-tengah kami, karena Engkau sendiri yang berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami siap untuk menyenangkan hati-Mu pada siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan setiap kita yang siap menyenangkan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari setiap kita boleh datang dengan kerinduan, setiap kita boleh datang dengan rasa cinta dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena setiap puji-pujian, setiap penyembahan yang kita naikkan, itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Angkat suaramu, katakan haleluya, sembah Dia. Sembah nama Tuhan. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu, kami menyembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Katakan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pujikan pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus.
Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat saja yang memujikan. Amin. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Oh, semua hanya oleh anugerah-Mu, semua kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada, hanya karena Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Haleluya.
Kami berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Siang hari ini kami sungguh berterima kasih karena kami percaya kalau sampai kami hari ini masih ada, semua hanya oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami masih boleh menikmati berkat-berkat di dalam hidup kami. Kami percaya itu juga karena campur tangan-Mu yang luar biasa di hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terlebih siang hari ini kami masih boleh memuji menyembah nama-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang diam di dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini. Dan biarlah melalui pujian penyembahan yang kami naikkan siang hari ini, semuanya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, di situ Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup kami. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mengikuti Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan ketika kami berseru, Engkau pasti akan mendengar seruan kami. Dan ketika kami meminta tolong, kami pasti akan mendapat pertolongan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami diubahkan, dan biar melalui firman-Mu kami semakin didewasakan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap menyambut firman-Mu, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pastor Yoel boleh kembali lagi di hadapan pemirsa semua untuk membawa setiap pemirsa masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kita sekarang akan mendengar firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Mengasihi Rumah Tuhan. Pembacaan kita hari ini ada di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan di dalam terjemahan baru yang versi kedua, dan Bapak Ibu Saudara-saudara semua bisa memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Ia layak engkau tolong sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang membangun rumah ibadat untuk kami. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang perwira yang memiliki seorang hamba, di mana hamba ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ia mengasihi Tuhan dibuktikan dengan cara ia membangun rumah ibadat untuk umat Tuhan. Dan perwira ini pada waktu itu bertemu dengan Yesus. Dia ceritakan bahwa hamba ini adalah hamba yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi umat Tuhan. Tetapi sayangnya hamba ini sedang sakit parah, dan bahkan hamba ini hampir mati oleh karena sakit penyakitnya. Ketika Tuhan mendengar itu dan perwira itu meminta Tuhan untuk datang ke rumahnya, Tuhan segera menolong hamba itu
Dan Tuhan segera menuju ke rumah perwira si hamba itu. Tetapi di tengah perjalanannya, perwira ini mengutus hamba-hambanya yang lain, dan hamba-hamba yang lain ini menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah perwira itu untuk menjamah hamba yang sedang sakit itu. Tetapi Tuhan Yesus hanya perlu cukup mengucapkan sepatah kata saja. Maka perwira itu yakin perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu pasti akan dapat menyembuhkan hamba yang sedang sakit parah itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengucapkan sepatah kata, maka hamba yang baik dan mengasihi Tuhan itu sembuh dari sakit penyakitnya dan tidak jadi mengalami kematian. Dari sini Bapak Ibu kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi dan sangat peduli kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terlebih orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara memperhatikan bait Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan. Atau sekarang ini, kalau di zaman sekarang, kita sebut sebagai gereja Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan peduli kepada orang-orang yang mau mengasihi gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan itu adalah tempat Tuhan bertahta, tempat Tuhan tinggal di dunia ini. Oleh sebab itu, ketika ada seseorang yang mengasihi rumah Tuhan, maka orang itu juga mengasihi Tuhan sendiri. Nah, di sini kita juga melihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi rumah Tuhan, itu juga tidak lepas dari kesulitan, tidak lepas dari persoalan. Bukan berarti ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita sudah melakukan sesuatu untuk rumah Tuhan, maka kita itu bebas dari persoalan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, seperti perwira yang kita baca di Lukas pasal 7 ini, hamba perwira ini memiliki satu penyakit, dan Alkitab katakan itu penyakit yang keras. Saya tidak mengerti itu sakit apa karena Alkitab tidak menjelaskan, tetapi yang saya tahu bahwa penyakit ini adalah satu penyakit yang ganas, bahkan sampai mengancam nyawanya. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa orang yang mengasihi Tuhan tetap bisa mengalami sakit penyakit. Bahkan kadang-kadang sakit penyakit itu begitu ganas sampai ingin mengambil nyawa kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat ini baik-baik. Walaupun orang-orang yang mengasihi Tuhan dapat mengalami persoalan, masalah, sakit penyakit, keuangan bahkan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan segera menolong setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Perwira ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan katakan sepatah kata aja, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Dan demikian juga dengan kita. Kita boleh mengalami banyak masalah, kita boleh mengalami banyak pergumulan, walaupun kita sudah mengasihi Tuhan, tetapi percayalah Bapak Ibu, saat Tuhan berfirman, pada waktunya masalah kita pasti akan selesai. Sakit penyakit kita pasti akan disembuhkan. Dan saya percaya ekonomi kita pun yang sulit akan diberikan Tuhan kejayaan kembali. Tetapi kuncinya hanyalah satu, mengasihi Tuhan. Terlebih mengasihi gereja Tuhan, mengasihi rumah Tuhan sendiri. Nah pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita mengasihi rumah Tuhan? Sudahkah kita mengasihi gereja Tuhan? Atau mungkin saat ini kita masih hanya mengasihi diri kita sendiri, mengasihi rumah kita sendiri. Nah kalau kita masih mengasihi diri kita sendiri, masih memedulikan rumah kita sendiri, artinya mementingkan kepentingan diri kita sendiri lebih daripada mementingkan kepentingannya Tuhan, maka lama sekali untuk kita mendapat pertolongan Tuhan.
maka kita pasti akan harus berjuang dulu, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan kehendak kita, keegoisan kita, baru Tuhan mau menolong kita. Pada dasarnya setiap orang pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi rumah Tuhan, gereja Tuhan, itu akan lebih cepat ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimanakah caranya kita mengasihi rumah Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita mengasihi rumah Tuhan, kita harus rela untuk memberikan persepuluhan kita untuk Tuhan. Kita tahu di sini bahwa Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini tidak mengerti apa itu persepuluhan. Persepuluhan itu adalah ketika kita mendapat berkat Tuhan, entah dari gaji, entah dari keuntungan bisnis, maka kita rela memberikan 1/10-nya atau 10%-nya itu untuk rumah Tuhan, untuk gereja Tuhan, supaya dikelola dan gereja Tuhan bisa semakin berkembang. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa sebetulnya perpuluhan ini tidak wajib kita lakukan sebetulnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada salahnya bahwa perpuluhan ini kita lakukan di dalam hidup kita. Menjadi suatu kewajiban karena kita tahu kita mengasihi rumah Tuhan. Jadi dasar dari kita memberikan perpuluhan itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan dasarnya kita memberikan perpuluhan adalah sebagai investasi. Atau kalau kita memberi kepada Tuhan, maka satu saat nanti Tuhan udah janji, tingkap-tingkap di langit, berkat dicurahkan. Kita merasa bahwa, oh saya sudah memberikan 10%-nya dari gaji saya untuk Tuhan setiap bulan, maka saya pasti akan mendapat berkat-berkat yang udah dijanjikan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita motivasinya berkat, justru malah susah kita mendapat berkat itu. Tetapi kalau kita motivasi memberi perpuluhan karena kita mengasihi rumah Tuhan, karena kita mengasihi gereja Tuhan, berkat-berkat ini nggak usah kita minta, nggak usah kita nanti-nantikan. Berkat ini sudah ada sepaket di dalam berkat 1/10 atau berkat perpuluhan kita itu. Nah, oleh sebab itu hari ini bagi setiap kita yang belum memberikan perpuluhan, saya mendorong, mari kita memberikan perpuluhan. Bukan atas dasar supaya kita mendapat sesuatu kembali dari Tuhan. Bukan atas dasar investasi, tapi atas dasar kasih kepada rumah Tuhan. Gereja kita, puji Tuhan, sudah memiliki LED sekarang, sudah memiliki lighting. Semuanya itu dari uang yang dikelola oleh bendahara gereja di gereja kita. Nah, tentu ke depan kita masih ada banyak lagi. Kita masih memerlukan untuk sound system yang lebih baik, kita masih memerlukan renovasi yang lebih banyak di tempat kita, dan itu semua membutuhkan uang Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan perpuluhan, maka perpuluhan itu dikelola untuk keperluan-keperluan ini. Dan masih untuk gaji hamba Tuhan, masih untuk bayar listrik, bayar air, dan semuanya. Semuanya itu digunakan untuk keperluan itu, untuk kepentingan bersama. Sehingga gereja semakin maju, gereja semakin berkembang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan perpuluhan di gereja kita, AGCC GPT Kota Kudus, itu Bapak Ibu bukan memberikan kepada pendeta, tetapi Bapak Ibu memberikan kepada rumah Tuhan. Sehingga yang diberkati adalah rumah Tuhan. Dan kalau rumah Tuhan diberkati, hidup Bapak Ibu saudara-saudara pasti diberkati. Seperti Daud mengerti bahwa Tuhan hanya tinggal di kemah. Daud ingin Tuhan tinggal di suatu tempat yang lebih layak, tidak hanya tinggal di kemah. Maka Daud
ngomong sama Nabi. Dia bilang, aku ingin membangun suatu rumah yang indah buat Tuhan. Tapi Nabi itu berkata, Daud, sorry, kamu maksudmu baik, hatimu baik untuk Tuhan. Tapi tanganmu itu banyak dosa. Karena kamu selalu perang, tanganmu itu banyak darah. Kamu gak boleh bangun rumah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu lihat, walaupun Daud dilarang bangun rumah Tuhan, yang indah untuk Tuhan, tetapi itu diperhitungkan oleh Tuhan loh. Kerinduannya Daud diperhitungkan. Walaupun Daud bukan yang membangun, Daud yang memiliki visi, Daud yang memiliki kerinduan, itu aja diperhitungkan. Apalagi yang membangun rumah Tuhan, yang memperhatikan rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akan jauh lebih diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, perpuluhan Bapak Ibu, itu sebetulnya untuk kepentingan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan yang kedua, bagaimana cara memperhatikan rumah Tuhan? Yang kedua, kita harus memberikan, kita memberikan persembahan sulung. Nah, ini persembahan sulung adalah sesuatu hal yang berbeda dengan persembahan persepuluhan. Karena persembahan sulung ini adalah persembahan di mana kita mengucap syukur setiap tahunnya kepada Tuhan. Jadi banyak orang yang mengatakan persembahan sulung ini hanya diambil ketika mereka mendapat gaji pertama dalam mereka bekerja seumur hidup mereka. Sebetulnya tidak. Persembahan sulung itu diberikan setiap tahun. Setiap awal tahun, di awal tahun itulah gaji pertama atau hasil pertama itu harus diberikan seluruhnya kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat rumah Tuhan semakin maju, gereja Tuhan semakin berkembang. Persembahan sulung Bapak Ibu semua itu adalah bukti dari kasih Bapak Ibu kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur karena sepanjang tahun Bapak Ibu sudah diberkati, Bapak Ibu sudah dilindungi, Bapak Ibu sudah dipimpin. Sebagai ucapan syukur, Bapak Ibu menyatakan itu dengan persembahan sulung. Nah, tetapi sekali lagi, persembahan sulung ini juga tidak wajib. Tetapi alangkah baiknya, tidak ada salahnya kalau kita lakukan persembahan sulung ini. Karena persembahan sulung ini sekali lagi, dasarnya bukan supaya kita diberkati, dasarnya kita mengasihi Tuhan. Nehemia 10 ayat yang ke-35 mengatakan, dan lagi daripada setahun datang kepada setahun, kami akan membawa segala hasil tanah kami dan buah bungaran dan segala pokok pun ke dalam rumah Tuhan. Dari sini kita melihat dengan jelas bahwa umat Tuhan selalu membawa dari tahun kepada tahun, setiap setahun sekali, hasil tanah dan hasil bungaran. Pendapatan mereka, hasil mereka yang mereka terima kepada Tuhan sebagai buah sulung. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan itu suka segala sesuatu yang pertama, ya. Persepuluhan memberikan ketika kita dapat dari gaji kita atau dari bisnis kita, pertama itu langsung disisihkan 10% untuk Tuhan. Jangan nunggu akhir bulan baru dikasih untuk Tuhan, itu enggak terbaik buat Tuhan. Perpuluhan itu awal bulan, ya, langsung kita sisihkan 10%-nya untuk Tuhan. Karena Tuhan suka yang sulung, yang pertama. Dan demikian juga persembahan sulung ini. Di awal tahun Januari ini seharusnya kita kalau mengasihi rumah Tuhan, kita memberikan buah sulung ini untuk Tuhan. Ini Tuhan, seluruh hasilku di bulan Januari, 100% aku berikan untuk Tuhan. Dan di situ Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan dua hal ini, sekali lagi saya katakan Tuhan tidak tidur. Hamba perwira yang sakit keras dan hampir mati disembuhkan oleh Tuhan. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya, jadi mengasihi Tuhan seperti hamba perwira yang mengasihi Tuhan. Karena hamba perwira ini membangun rumah ibadah, memperhatikan rumah ibadah umat Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk tetap ada di dalam terang firman Tuhan sehingga engkau akan menggenapi setiap janji firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita akhiri menara doa kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami diajar bahwa kami
Kalau mengasihi Tuhan, kami harus mengasihi gereja Tuhan. Dan ketika kami mengasihi gereja Tuhan, dibuktikan dengan kami memberikan persepuluhan kami, memberikan persembahan sulung kami. Ampuni seringkali kami miss, ampuni kalau seringkali kami lupa memberikan apa yang seharusnya kami berikan untuk Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberikan persepuluhan dan persembahan sulung kami, itu digunakan untuk rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan penuh, supaya rumah Tuhan diberkati. Dan kalau rumah Tuhan diberkati, maka hidup kami pun pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan kemampuan untuk bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami akhiri menara doa kami pada siang hari ini. Mari saudara-saudara kita berdoa Bapa kami terlebih dahulu, lalu kita akan menerima doa berkat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Sampai jumpa besok hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari Minggu menara doa libur, dan jangan lupa hari Minggu bagi setiap jemaat AGCC, mari datang ke hadirat Tuhan, dan ada sedikit kejutan nanti hari Minggu di ibadah gereja kita. Tunggu ya, saya tunggu kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom.